Selamat siang teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Materi kita akan lanjutkan kemarin, yaitu tentang kemarin ternyata kita terakhir sampai attitudes. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Cukup, terima kasih. Gimana nih? Sudah hampir kita last semester nih ya, kita sudah pertemuan ke-12. Saya berharap nih, walaupun Yogyakarta ini masih zona merah, saya berharap kalian tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa jaga diri, pakai masker, ikuti protokol kesehatan. Kalau kemana-mana ya usahakan bawa hand sanitizer, atau kalau istilahnya ada tempat untuk cuci tangan menggunakan air yang mengalir itu lebih baik. Dan tetap jangan sampai sakit, usahakan aja tetap sehat. Minimal kecil-kecil kita mengadakan istilahnya olahraga kecil, walaupun cuma jalan atau jogging ya 1 kilo 2 kilo cukup. Atau yang suka sepedaan silahkan sepedaan, tapi kalau tidak sepedaan, kalau jalan-jalan ya gunakan istilahnya, kalau pagi sih lebih baik tetap pakai masker. Tapi ketika kita ya istilahnya pakai masker, tapi kalau pagi hari sometimes juga nggak dipakai, kalau istilahnya di daerah pedesaan sih oke ya, untuk menikmati sejuknya pagi. Oke teman-teman semuanya, saya berharap nih katanya Januari kita sudah mulai diopen pelan-pelan, sekolah sudah mulai diizinkan masuk, walaupun dengan istilahnya tetap akan ada jarak, akan masih mungkin yang satu kelas bisa di 2 kelas, tapi oke, itu lebih baik untuk saya untuk bisa memberikan transfer knowledge ke kalian. Karena terus terang aja, kalau kita bicara di online, kita tidak ada interaktif. Untuk sekolah kayak kita ini agak sedikit mengalami kendala, karena kalau itu saja cuma nonton video habis itu selesai, atau kalian tinggal tidur. Tapi kalau kita ketemu face to face, saya bisa mentransfer knowledge yang saya punyai dengan secara maksimal. Oke teman-teman, kemarin kita sudah bicarakan dengan service ya. Masih ingat service? Smile to everyone ya. Yang S pertama, yang kedua adalah apa? Kedua apa? Yang pertama S, smile to everyone. Yang berikutnya adalah excellent, everything all we do. Kemudian artinya reaching everyone with hospitality. Yang V-nya viewing every case is special. Dan I-nya inviting guests to return. Kemudian ada C, yaitu creating a warm atmosphere. Jadi kita menciptakan suasana yang nyaman, yang hangat bagi pengunjung. Kemudian a contact that so we care. Jadi kita harus memberikan kesan kalau kita itu peduli sama mereka. Kemarin kita bahas yang harus dimiliki seorang waiter atau waitress, yaitu attitude, personal appearance, personal hygiene, cooperation, loyalty. Dan kalau attitude ini seperti friendly but not familiar. Jadi walaupun kita dekat kepada tamu, tapi hati-hati nih, sometimes kadang-kadang kita terjebak ya. Kadang-kadang kalau sudah sering kita manggilnya mas, mbak, atau mungkin ya dap gitu kan. Tapi kalau di hotel ini tidak diizinkan. Kita boleh manggil Mr., Miss, atau bapak, ibu. Harus ada courtesy, juga ada courtesy. Kemudian willingness to do your share of the work. Jadi kepedulian kita untuk berbagi pekerjaan, atau basicnya kalau kita lebih mudah itu, kita bekerja itu memaksimalkan diri untuk membantu teman. Karena terus terang aja, kalau kita berusaha membantu teman, teman pun akan membantu. Seperti pepatah yang dulu pernah istilahnya orang-orang motivator itu ya, kalau pengen bungamu itu berkembang dengan baik, maka bagikanlah bibit yang terbaik dari bungamu ke tetanggamu. Kenapa? Karena
bunga butuh kelopaknya untuk misalnya kelopak yang terbaik akan terbang ke tanah kita juga. Kemudian ability to take responsible. Jadi kita harus benar-benar bertanggung jawab dengan apa yang menjadi pertanggungjawaban kita, menjadi tugas kita. Kemudian punya sense of humor, yaitu istilahnya kalau di hotel itu jangan tegang wae lo bro, kayak gitu kan ceritanya ya. Tapi harus punya sedikit ya, ada waktunya kita guyon, ada waktunya kita senyum, ya istilahnya senyum tapi jangan sendirian. Kita membuat joke kecil, little humor, oke, itu lebih nyaman untuk kita. Kemudian attitude itu apa saja ya? Attitude itu memiliki satu kejujuran. Strictly di hotel harus jujur. Kalau memang kita salah, katakan salah. Sometimes kadang-kadang ada satu manajemen yang strictly. Jadi apapun yang kita bicarakan walaupun itu kadang-kadang dianggap sebagai defense, membela diri, tapi it's okay. Aku yakin lama-lama kalian akan juga terbiasa hal seperti itu. Kita lebih baik jujur. Kemudian memiliki etikat yang baik. Bekerja diawali dari bagaimana kita memilih pekerjaan itu, memasukin tempat kerja sampai nanti kita sampai ke rumah, itu diawali dari etika atau dari niat yang baik dulu. Ketika kamu belajar istilahnya berangkat bekerja harus mempunyai niat yang baik dulu ya. Niatnya seperti apa? Ya, saya bekerja untuk mencukupi kebutuhan saya, atau ketika saya bekerja saya ingin membantu orang tua. Kemudian harus tahu sopan santun, cakap dalam berkomunikasi, menyenangkan kalau kita lihat orang lain. Sometimes kalau kadang-kadang kedatangan kita itu sangat diharapkan. Kemudian suka bercanda. Kita juga seorang jadi salesman atau sales girl. Apapun produk yang lalu, kalau melalui mulut kita bisa terjual. Kemudian kerelaan dalam melayani, kecepatan dan ketepatan dalam melayani, mendahulukan kepentingan tamu dan memprioritaskan kebersihan. Nah, yang poin terakhir atau memprioritaskan kebersihan ini harus. Maka kadang-kadang kita dibekali dengan namanya antawal. Jadi makanan ketika kita mau servekan ke tamu itu harus kita cek dulu nih. Cek dulu kondimennya seperti apa, betul nggak presentasinya, piringnya bersih nggak. Sometimes kalau bersih seberapa spesiesnya. Kadang-kadang kita cuma ceknya yang di depan saja ya, tapi di belakangnya kita nggak pernah mengecek. Ini sangat fatal. Kita harus mengeceknya dari depan dan belakang. Kadang-kadang memang ada sebagian makanan itu yang ketika dicuci, disuap dengan air yang panas, itu sometimes tambah melekat. Seperti apa? Yang pertama adalah keju, yang kedua adalah omelet yang setengah matang gitu. Nah, kadang-kadang itu yang membuat kita kadang-kadang menempel di belakangnya itu, di belakang atau di pantatnya dari plate-nya. Kalau kita nggak benar-benar cek dari belakangnya, kita nggak tahu ada kotoran yang menempel di situ. Nih, ini adalah syarat atau yang harus dimiliki seorang waiter atau waitress. Kemudian ada personal appearance. Apa tuh personal appearance? Penampilan diri. Yang pertama adalah needs. Apa needs? Needs adalah rapi. Dari performa kita bagaimana nih? Dari atas sampai kaki, rambut ya dikasih minyak, dikasih yang istilahnya biar kelihatan wet gitu ya, terus tidak melebihi dari kerah. Pakaian yang digunakan harus neat, harus rapi ya. Kemudian cleanliness, bajunya harus bersih, tidak ada spot, tidak ada noda, tidak ada satu yang menempel, tidak ada noda atau noda yang ada ditempel di saku karena sering membawa bolpen
Ya. Kemudian personality, ya ini kalau jiwa seorang personal, kepribadian seseorang ini bagaimana nih? Ini sangat berhubungan sekali dengan hal seperti itu. Oke, ada di sini personal hygiene. Harus diperhatikan terutama oleh petugas atau pegawai yang bekerja di tempat yang selalu berhubungan dengan makanan dan minuman. Dengan satu, menjaga kebersihan tubuh. Ini di sini menjaga kebersihan tubuh ini baik dari kuku, rambut, mata, ya, sampai kumis, gigi. Ini tolong diperhatikan. Makanya kadang minimal dalam satu semester gigi harus dibersihkan dari karangnya biar tidak menimbulkan bau. Bau di gigi itu karena satu, adanya gigi yang berlubang, karena akan menimbun sampah di situ. Maka gigi yang berlubang silakan ditambal dulu, dibersihkan dulu, baru ditambal, baru mungkin akan bisa memberikan kepedean kita untuk melayani orang. Kemudian kebersihan pakaian. Pakaian, sometimes kalau di hotel ini biasanya kita dikasih 2. Ya, pakaian seragam uniform 2 atau sampai 3. Jadi minimal dalam 1 minggu ini kita memakai bajunya itu 2 kali. Maksudnya dalam 1 baju ini dipakai untuk 2 hari sekali baru diganti. Bisa seperti itu, tetapi lebih baik kalau kita penggantinya banyak, lebih baik kita ganti setiap hari biar tetap wangi, scent, bisa smell good ya. Menyikat gigi dengan teratur. Sebelum melakukan pelayanan, kita harus maksimal menyikat gigi kita. Kemudian kita waktu break setelah makan siang, kita juga harus gosok gigi. Sore sebelum mandi juga harus seperti itu. Kemudian sini ada mandi 2 kali sehari. Kemudian mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah bekerja atau setelah hajat. Kemudian ada grooming. Ini merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh semua staf di hotel, terutama waiter atau waitress, karena erat kaitannya dengan sanitation atau higienitas. Grooming itu meliputi 1, kerapian rambut, kemudian pakaian atau uniform rapi, tidak spot atau tidak bernoda, kemudian kuku tangan tidak panjang. Kemudian body odor, apa nih body? Bau tubuh yang harus dijaga, jangan sampai terlalu cecek. Jangan lupa kaos kaki tiap hari ganti. Kemudian sepatu bersih, hindari nafas bau ya. Kemudian gunakan riasan yang sesuai standarkan, jangan berlebihan. Hindari pemakaian perhiasan yang berlebihan. Biasanya di hotel itu cuma ada peraturan 1 untuk laki-laki atau perempuan, cuma menggunakan 1 ring saja, cincin nikah atau cincin tunangan. Kemudian ada yang memperbolehkan pakai kalung, pakai giwangnya juga tidak, jangan terlalu over. Kemudian gunakan parfum yang berbau netral dan tidak berlebihan. Satu hal yang harus selalu dihindari oleh seorang pramusaji, waiter maupun waitress saat melayani tamu adalah tidak boleh mengatakan, ini istilahnya bagi kita adalah haram hukumnya untuk mengatakan saya tidak tahu dan saya tidak mau tahu. Oke. Saya tidak tahu dan saya tidak mau. Sometimes seperti ini. Ketika kamu ditanyakan nih, kamu seorang istilahnya waiter di restoran, Pak, saya mau tanya nih, makanan apa yang paling enak di Jogja? Jawabannya, saya tidak tahu sih Pak. It's wrong answer. Harusnya jawabnya, maaf Bapak, mohon ditunggu sebentar, saya akan mencari informasi tentang makanan yang paling enak di Jogja dengan senior saya dulu. Mohon ditunggu sebentar Bapak.
itu baru good answer. Oke teman-teman semua, sampai sini ada pertanyaan? Tetap kalau mau teman-teman mau tanya silakan, nanti kita tanya, kita ada forum di LMS nya ya, ada forum situ, kalian boleh menanyakan sesuatu situ atau melalui grup WA kita atau di Google Classroom kita. Saya tunggu pertanyaannya biar kita lebih banyak diskusi, dan kita berdoa bareng-bareng agar semua ini berlalu dengan cepat dan kita diberikan kesehatan, kemudahan, dan tetap sehat, dan semoga kita selalu bisa ketemu secara offline nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.